Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan panjang umur, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di akhir-akhir Ramadan. Kita insya Allah melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan, berpuasa dan ibadah lain. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sudah menjadikan kita orang yang bertakwa? Manakala ibadah yang kita lakukan berhasil menjadikan kita orang yang bertakwa, maka akan ada pengaruhnya terhadap problematika hidup yang dijalani. Ada cerita seorang kiai didatangi oleh seseorang dengan tujuan konsultasi mohon pencerahan. Kemudian kepada si kiai orang ini berkata, "Ya kiai, saya merasa 1 tahun terakhir masalah terus datang bertubi-tubi. Saya seolah-olah dirundung masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah lain. Masalah lain belum selesai, datang lagi masalah baru. Yang kedua, Pak Kiai, 1 tahun ini saya kok merasa rezeki saya susah, rezeki saya seret, usaha saya sempit. Mohon pencerahannya Pak Kiai." Karena Kiai maka selalu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mendapat 2 pertanyaan, sang Kiai berbalik bertanya, "Kalau kamu mengalami, merasakan 2 masalah itu, boleh saya bertanya?" Silakan Pak Kiai. "Apakah 1 tahun ini kamu melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan?" "Iya Pak Kiai, saya laksanakan puasa Ramadan." "Bagus. Apakah 1 tahun ini kamu melaksanakan sholat fardu?" "Iya Pak Kiai, saya laksanakan." "Alhamdulillah." "Kalau kamu sudah puasa Ramadan, sudah sholat 5 waktu, tapi kamu mengalami 2 itu, masalah terus datang bertubi-tubi, lalu rezeki kamu terasa sempit, susah, sulit, artinya ibadah yang kamu lakukan belum menjadikan kamu orang yang bertakwa."
dapat jawaban dari sang kiai, anak ini tertuduh, orang ini tertuduh. Dalam hatinya berkata, boleh jadi iya. Ada kemudian ungkapan para salafus saleh, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ada orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, ke masjidnya hanya di bulan Ramadan, menutup jilbabnya hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai. Kalau kita melaksanakan ibadah dan ibadah kita menjadikan kita orang yang bertakwa, Allah jamin, Allah garansi. Dalam masalah rezeki, Surah Toha surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya ada masalah dengan sholat. Kalau kita ada masalah dengan rezeki, ada masalah dengan sholat kita. Karenanya perbaiki sholat, maka rezeki pun akan baik. Yakin. Allah memberikan garansi kepada orang yang bertakwa. Surat 65, surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ada 4 jaminan yang Allah sediakan, 4 fasilitas yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, di ujung ayat 2 Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Masalahnya adalah kita yakin tidak dengan ayat ini. Bukan berarti orang yang bertakwa tidak ada masalah, bukan. Siapapun orangnya pasti ada masalah dalam hidupnya. Tapi bagi orang yang bertakwa, ketika dia ada masalah, dia jadikan Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dia sandarkan masalahnya kepada Allah sambil mohon perlindungan doa, maka Allah berikan jalan keluar. Dia berkata. Yang kedua, janji Allah kepada orang yang bertakwa, ayat 3 ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini janji Allah buat orang yang bertakwa. Ketika kita sedang dapat masalah, anak kita yang sedang ngekos, lagi kuliah di daerah, tiba-tiba telepon kita, WA kita, Pak Ma, hari ini terakhir batas untuk bayar uang kuliah. Kalau tidak bayar, nggak bisa ikut kuliah semester berikut, nggak bisa ambil mata kuliah. Dan hari ini juga batas akhir bayar uang kos. Kalau nggak bayar, bisa diusir keluar dari kos. Orang yang bertakwa tidak pernah berputus asa. Ketika dia sedang menghadapi masalah keuangan finansial seperti itu, dia sabar dan dia mohon pertolongan kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Apa yang terjadi? Seketika datang seseorang bertamu ke rumahnya. Rupanya orang ini teman lamanya. Singkat cerita, mereka ngobrol. Kemudian temannya yang baru datang bilang,
sepertinya dari raut muka lu sedang ada masalah. Cerita ke gua bisa bantu apa? Kenapa temannya datang? Karena temannya datang ke rumah temannya itu, teman lama, dan dia ingat jasanya saat dia kuliah dulu. Temannya yang didatangi itu banyak mempan, maka dia ingin balas kebaikan teman. Akhirnya dia cerita, iya, tadi sebelum lo datang, anak gua WA, hari ini harus bayar kuliah, hari ini harus bayar kos. Berapa? 10 juta. Ada norek, kirim biar gua transfer. Ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Yakin, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, orang yang bertakwa, ayat 4-nya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan segala persoalan yang sedang dihadapi. Ini janji Allah. Sehingga nggak ada istilah bagi orang yang bertakwa itu buntu, jalan buntu, stres, atau terlintas membunuh diri. Bukan orang bertakwa seperti itu. Dan yang terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yukzib lahu ajr. Orang bertakwa akan dihapus segala kesalahannya dan diganti dengan pahala yang besar. Jamaah mata Allah, orang yang bertakwa bisa terlihat dari karakternya, dari perilakunya, dari sikapnya. Bagaimana sikap, karakter, perilaku orang bertakwa? Al-Quran banyak mengurai, hadis pun banyak mengurai. Untuk melengkapi uraian itu, saya kutip pendapat sahabat Nabi, sekaligus sepupu beliau, sekaligus menantu beliau, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang bertakwa terlihat dari 3 perilaku. Apa itu? Al-khawf anil jalil. Yang pertama, orang bertakwa itu takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka dia mendekati kepada Allah, mendekati Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu orang bertakwa. Apa yang ditakuti dari Allah? Pengawasannya, monitoringnya, yang dikenal dengan sikap muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah, sikap merasa dimonitor terus oleh Allah, di mana saja, kapan saja. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga tidak ada satu kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh semua. Tidak ada yang tidak disembunyikan, tidak ada yang bisa disembunyikan di sisi Allah. Semua akan diperlihatkan. Sehingga orang yang bertakwa kena rasa takut kepada Allah, maka kebaikannya tulus, bukan karena pencitraan. Ada atau tidak ada orang, dia tetap baik, dia tetap jujur. Inilah takwa, sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, dia tetap baik, dia tetap jujur. Tapi kalau orang pura-pura, ya namanya pura-pura. Pencitraan, ya namanya pencitraan. Ketika ada kamera, tapi ketika tidak ada kamera, beda. Yang kedua, orang bertakwa itu al-amalu bit-tanzil. Orang yang bertakwa itu dalam melaksanakan aktivitas amalan ibadah, dia lakukan bit-tanzil, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan.
Karena standar ibadah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal sholat beliau bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ketika dia berhaji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Standar ibadah adalah Rasul. Karenanya agar kita termasuk orang yang bertakwa, maka sedapat mungkin dalam melaksanakan ibadah ittiba' Rasul sesuai dengan contoh dari Rasul. Jangan buat cara sendiri. Tidak boleh ada improvisasi dalam ibadah. Tidak boleh ada inovasi. Tidak boleh ada kreasi. Tapi dalam hal sarana ibadah silakan berimprovisasi. Silakan berkreasi. Bangun masjid seperti apa? Tempat wudhu di mana? Kamar mandi di mana? Silakan. Tapi kalau sudah kaifiat, tata cara harus ittiba' Rasul. Dan yang terakhir, takwa, perilaku orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, ar-ridho bil qalil. Dia ridho, dia terima, dia ikhlas, dia rela dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Kemudian dia bersikap qanaah. Dia merasa cukup dengan yang dia miliki, sehingga dia tidak terpikir ada iri sirik dengan yang dimiliki oleh orang lain. Maka orang yang bersikap qanaah, orang yang bersikap zuhud dalam hidupnya, jiwanya akan lapang, jiwanya akan ikhlas. Tidak ada rasa kekurangan, tidak ada rasa cemas. Kenapa? Karena dia yakin yang diberikan untuknya dari Allah adalah yang terbaik. Jamaah Allah, penyebab orang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela, mengambil apa yang bukan miliknya, korupsi misalnya, itu karena tidak punya sifat ar-ridho bil qalil, merasa kurang, maka akhirnya kemudian dia melanggar aturan, baik aturan yang dibuat oleh Allah maupun aturan yang dibuat oleh negara. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sepanjang umur hidup ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun, sehingga kita akan mendapatkan jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bi kasbina wa sa'ina wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Allah, setelah ini beberapa hari lagi kita akan beridul fitri. PBNU sudah mengeluarkan informasi tanggal 31 beridul fitri, artinya kemungkinan bareng dengan Muhammadiyah, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa pertahankan ketakwaan kita selama Ramadan? Ada ayat Allah yang menjadi peringatan buat kita, surat 16 An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, dan seterusnya. Janganlah kalian menjadi seperti perempuan tua yang memintal benang helai dan berhelai sampai menjadi sebuah kain, tapi setelah itu kain itu dicerai-berainya lagi.
Artinya apa? Kita tidak bisa menjaga apa yang sudah kita raih. Maka salah satu cara agar kita bisa istiqomah menjaga, mempertahankan kefitrahan itu adalah dengan pergaulan. Kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung pada agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka ke masjid, kita akan ikutan suka ke masjid. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka tadarus, kita akan bisa baca Quran dan bertadarus. Tapi kalau kita bergaul dengan salah orang, maka kita juga akan salah. Logika sederhana, analogi sederhana, ada air mineral, apapun merek, misalnya air mineral merek A, 600 ml. Ketika kita beli di pinggir jalan, di kaki lima, 3.000, 600 ml merek A, 3.000. Ketika kita beli di stasiun atau kita mau masuk ke stasiun, kita mampir beli air mineral A 600 ml, harganya bukan 3.000, naik 5.000. Kemudian kita ke bandara, pulang kampung, naik pesawat, kita beli air mineral merek A 600 ml, nggak dapat 5.000, apalagi 3.000. Berapa? 10.000. Mereknya sama, ukurannya sama, harganya beda. Kemudian ketika kita ada acara di hotel bintang 5, air A, merek A, ukurannya tadi 600 ml, harganya nggak dapat 10.000, 20.000. Apa artinya? Dengan siapa kita bergaul akan menentukan nilai kita. Merek A, ukuran tadi, karena dia di kaki lima, di pinggir jalan 3.000. Tapi ketika di hotel bintang 5, 20.000. Makanya bergaulah dengan orang-orang soleh, maka kita akan menjadi soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa pertahankan ketakwaan kita dengan menjaga pergaulan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sudah lupa dengan berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.